Selamat datang kembali di channel Barkode, barnya Ko Ade atau Bar Kopi Ade. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Kok nggak ada barangnya? Tentang ini nih, ya. Velo Aiden. Ini kotaknya, barangnya di belakang. Jadi ntar kita akan bahas, basically ini apa ya? Unboxing udah enggak, pastinya udah keluarkan ya. Habis gitu ini kita akan first impression, kita juga semi review juga. Saya udah pernah pakai beberapa kali kemarin, kebetulan ada exhibition. Terus kita apa sih itu sih Velo Aiden, apaan sih gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang alat yang satu ini. Alatnya ada di belakang. Cuman mau keluarin beberapa hal yang mungkin belum dikeluarkan. Jadi kita mau, ya bukan full blown unboxing obviously, karena ini kan udah di unbox ya ceritanya ya. Cuman ini ada sesuatu yang lucu guys. Boxnya ini ada locknya. Iya, jadi agak-agak fancy. Terus setelah locknya dibuka, ini kayak tada, udah berantakan. Soalnya barangnya udah ada semua di luar sini ya. Terus habis gitu, apa sih yang didapat? Obviously ada mesinnya. Terus habis gitu ada, first of all ini apa sih sebetulnya? Alat ini adalah automatic pour over maker. Jadi bagi kalian para homebrewer atau pemilik cafe yang menyajikan istilahnya manual brew ya, sebetulnya manual brew tapi banyak sebetulnya manual brew, bukan hanya pour over. Tapi yang paling common adalah V60. V60 itu termasuk pour over. Nah, alat ini untuk kalian yang suka minum filter coffee, cuman nggak punya waktu, nggak punya nomor satu niat sih katanya customer. Nggak punya niat untuk, ya itulah biasa kan kalau misalnya mau do proper pour over gitu kan, mesti obviously punya drippernya ya. Terus habis gitu punya apa lagi? Punya kettle, temperature control. Terus punya apa lagi? Punya scale. Terus habis gitu ya nggak punya keinginan, maksudnya seniat itulah. Tapi pengen minumnya pour over yang enak. Nah, alat ini diciptakan untuk kalian. Tapi juga untuk siapa lagi? Untuk cafe yang mungkin mau menyajikan manual brew, terutama pour over, tetapi tidak ada atau tidak punya resource, aka baristanya yang niat dan mau ngulik. Jadi ceritanya alat ini juga untuk itu juga bisa. Sebetulnya banyak sih, untuk di kantor juga bisa, karena dia bisa bikin bukan cuma single serve, tapi batch brew. Batch brew means dia bisa brew up to, menurut anunya dia 10 cups. 10 cups itu roughly menurut ukurannya dia about 1.5 liter. Makanya dikasih server yang modelnya agak kayak begini, ini bandingin server single serve kita kayak begini ya. Sini kayak segede gaban. Anyway, ini salah satu isi dari paketnya. Selain mesinnya. Terus dapat apa lagi? Di sini ada filter papernya, tapi nggak menarik lah yang lihat beginian. Nah, kita mulai, ngomongin tentang mesinnya aja. Mesinnya dibawa ke depan. Nah, ini mesinnya. Ini untuk perbandingan skala. Misalnya punya dripper. Ini dripper. Terus ada server di bawahnya. Terhalang nih. Ada server di bawahnya, mungkin juga. Terus ditaruh di atasnya begini kan biasanya. Nah, perbandingan size kira-kira. Jadi ada sense of scale-nya, seberapa besar. Jadi seperti yang bisa dilihat, obviously bigger, cuman tidak terlalu makan tempat, terutama dalam hal ketinggian. Ya kalau ini kira-kira, ini saya sangat saintifik ya. Ini kira-kira 20 cm ini segini. Jadi kalau ini kira-kira ya 30-an sekian senti lah ya. Ini lebarnya sekitar 24, terus dalamnya sekitar a bit. Lucu juga, ternyata cukup square ya ternyata. Kelihatannya nggak kayak square, cuman ternyata lumayan square. Kayak 24 kali 24, ketinggiannya kayak 30 sekian. Anyway,
Itu secara dimensi. Terus apa aja sih isinya? Gimana sih? Maksudnya alat ini berarti kalian nggak perlu invest di kettle. Karena kenapa? Karena dia punya water tank. Water tanknya muatnya sekitar, bukan sekitar sih, markernya sih sampai 1,5 liter, 1.500 mili di sini. Cuma masih ada spare sini. Cuman maxnya di sini, jangan di fill up sampai penuh, kelihatannya nggak boleh. Begitu. Ini water tanknya cukup besar. Butuh besar karena kenapa? Karena bisa ngebrew untuk 10 cup. Terus ada apa lagi? Ini tempat masukin drippernya. Dia dikasih 2 macam dripper. Pertama yang ini, yang lebih ke arah cone shape. Ini untuk 1 to 4 cups ya. Ada ini, tapi dapat juga untuk kalau mau ngebrew buat yang 10 cup gimana kok? Tenang, jangan khawatir. Dia kasih satu lagi. Nah, yang udah kayak semi kayak apa ini ya? Kayak ember ya, ember kecil lucu deh. Bisa, halo, ini bisa nah bisa bikinin. Nah ini gede. Terus terus kok cuman kayak plastik doang? Karena kalian masih butuh filter paper. Bentuknya mirip kayak Kalita flat bottom ya. Memang ini flat bottom, cuman ini obviously diameternya a lot bigger than Kalita karena untuk batch brewnya dia. Seperti yang kalian lihat, nggak pernah pakai masih belum pernah pakai. Karena so far saya cuman main ini pakai single serve-nya. Dan kebanyakan orang mungkin, kecuali penggunaan kayak kantor atau yang minum ada banyak, mungkin nggak akan pernah pakai itu. Tapi ada di situ untuk kalau misalnya mau brew untuk banyak orang atau misalnya ada event gitu ya. Satu, kalau pakai yang besar, pakai yang batch brew, harus pakai karafnya dia. Karena kenapa? Karena di bagian atasnya ini ada kayak ini nih, kayak lubangnya begini. Itu harus dimasukin ke sini dan harus menyentuh bagian bawah dari basketnya. Kalau nggak dia nggak akan mulai ngebrew. Tapi itu hanya berlaku untuk yang batch brew, yang besar. Kalau yang single kayak yang begini, oh ya, first of all yang single juga menggunakan filter paper yang berbeda. Nah lo, filter paper gue mana? Filter paperku mana yang single? Nah, ini dia, ketemu. Nah, filter paper yang single bentuknya beda. Bentuknya kayak bagi kalian yang dulu sempat tahu di Daiso itu jual dripper, coffee dripper yang plus minus atau mungkin sama persis. Filter papernya kayak begini. Jadi beda sama V60 yang bentuknya bener-bener cone ya. Ini filter paper V60 side by side. Nah, yang ini beda, bawahnya begini. Oke, jadi pakai filter papernya dia. Terus caranya gimana? Biasa di fold seperti begini. Terus ya biasalah kayak masang filter paper biasa. Ini actually mirip sama, nggak tahu, belum aku tes sama atau enggaknya. Tapi kayak filter papernya Clever Dripper bagi kalian yang tahu Clever Dripper. Terus dimasukin ke sini. Ini basketnya dikeluarin aja ya, biar gampang. Nah, masukin sini. Oke. Sudah itu, udah masukin sini. Nah, udah begitu dong. Oh ya, terus ada satu hal lagi. Di sini seperti yang kalian bisa lihat ada satu titik sama 3 titik. 1 titik warnanya hijau, 3 titik warnanya biru. Kalau kalian tadi notice, untuk yang basket besar, yang untuk batch brew, itu handle-nya warnanya biru. Jadi, kalau kalian mau brew buat single serve yang hijau, jangan lupa ini switch ke kiri yang hijau. Kalau mau yang batch brew, di switch ke kanan ke arah yang biru 3 titik. Loh, bedanya apa kok? Bedanya adalah kalau misalnya ke samping yang sini, ini kalau kalian lihat ada nipplesnya ini untuk ntar dia dispense water. Kalau misalnya dia ke kanan, dia akan mengaktifasi buka semua yang ini. Cuman kalau yang single serve, dia akan yang 3 tengah, yang di tengah ini yang akan diaktifasikan pada waktu ntar dia suruh pouring. Oke, jadi jangan lupa untuk ngeset ini. Kalau lagi mau single pakai yang hijau, kalau mau yang batch brew pakai yang biru. Oke, selesai. Enggak, belum selesai sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebrew pakai yang batch brew,
yang gede nih basketnya. Harus pakai karaf ini karena kenapa? Karena tadi sempat bilang ada ini nih, lubangnya dia ini yang harus menekan. Kalau misalnya ngeliat ini basket yang gede itu ada ininya, nah ada kayak pernya. Kalau ini nggak ketekan ke atas, which is itu hanya bisa terjadi dengan ini, ya bisa ditekan pakai tangan sih kalau mau, belum pernah saya coba. Cuman kalau misalnya ini langsung automatically dia akan begini nih, akan menekan. Nah, kalau dia dalam kondisi ketekan gini, dia akan memulai brew. Jadi ini kayak safety-nya. Kalau misalnya nggak ketekan, dia nggak akan mulai ngebrew. Untuk biar nggak pececeran di mana-mana. Jadi kalau mau yang batch brew harus pakai karafnya dia karena ada ininya. Begitu. Tapi kalau untuk yang single serve bisa dikasih, sebentar, susah daripada jatuh. Ini sangat-sangat kedap karena ini ada karetnya. Biar kenapa? Biar hasil brewnya ini stainless ya guys. Jadi ini bukan plastik. Jadi biar hasil brewnya tahan lama suhunya, temperaturnya. Nah, kalau yang single brew, kalau yang single serve bisa ditaruh apa aja. Mau dikasih cup gini bisa, pasin tapi cuman ya, pasti pasin di tengah-tengah. Bisa kasih ini, bisa kayak any kind of server, tumbler, nggak dikasih apapun bisa, cuman ya buat apa gitu ya. Maksudnya dia dalam tanda kutip sekarang ada sedikit kekurangannya, mungkin masih bisa direktify karena nanti akan aku tunjukin kalau ini semuanya pakai program. Jadi mungkin mereka akan bisa introduce new features karena ini memang bisa didesain memang alat ini didesain untuk bisa diupdate gitu ya. Untuk saat ini kekurangannya dalam tanda kutip adalah dia nggak ada apa-apa ini untuk mencegah kalau dalam kondisi yang single serve ya. Kalau misalnya nggak ada gelasnya terus dipencet start, ya dia akan mulai brewing. Diterima oleh apa? Nggak diterima oleh apa-apa begitu. Jadi itu sedikit kekurangannya kalau main single brew. Waktu kemarin kita bawa ini di Pesta Kopi Mandiri Jakarta Coffee Week Surabaya. Banyak yang tanya, kok itu ya coffee maker? Iya ya. Terus pertanyaan yang sering dilontarkan adalah, oh jadi all in one ya, masukin beansnya terus jadi kopi? Enggak guys, jadi kalau sama Velo Aiden seperti kalian lihat, ini water tank, ini tempat drippernya, grindernya nggak ada, nggak inclusive grinder. Jadi tetap kalian masih butuh grinder. Jadi bagi kalian para kaum rebahan yang males kalau ngengkol pakai manual, bisa pakai grinder manual bisa, tapi kalau misalnya pakai ini mungkin kan tingkat ke willingness-nya apa tuh ya? Tadi itulah niatnya kan kurang gitu ya. Jadi kalau mesti ngengkol jadi mungkin agak males. Sebelumnya ya bisa pakai sesuatu seperti kayak begini, Velo Opus begitu, pakai mesin. Jadi masih butuh grinder ya guys, masih butuh grinder. Oke, mari kita coba bisa ngapain aja sih. Cukup mengagumkan. Soalnya kalau kita cuma ngomong coffee maker dari zaman dahulu juga udah ada yang namanya coffee maker. Oh iya, seperti biasa lupa disclaimer di depan. Alat-alat yang ada di sini yang kalian lihat sempat masuk Velo Aiden ini tidak disponsori oleh Velo. Review ini adalah pendapat Adi pribadi dan ini adalah alat milik kita sendiri. Oke, jadi pendapat. Oke, balik lagi ke, nah ini udah kelihatan nih karena udah dicolokin jadi nyala. Bisa sorry, kita minggirkan dulu. Ini kontrolnya semua pakai dial yang di tengah, yang di bawah ini. Oke. Nah, kalau ditahan nanti dia masuk standby mestinya. Oh, ini ada tulisan sleep. Oke guys, ternyata ada tombol khusus buat sleep, bukan ditahan. Nah, ini ada jamnya. Kedip-kedip. Karena kenapa? Jamnya salah. Dia kedip-kedip. Jadi waktu dipencet sekali, dia akan langsung nyuruh kita nyocokin jam. Jadi sekarang pukul 11:15. Buat apa kok? Kok ada jamnya? Kan bukan jam, ada harinya lagi. Ini apa sih? Hari apa nih? Selasa. Selasa gimana? Udah Jumat guys. Jumat. Jam 11:15. Oke, ngapain kok ada jamnya? Karena salah satu fiturnya alat ini bisa bangun terus mulai bikin kopi sendiri. Kita ngomongin fitur dulu deh. Kenapa? Soalnya ini yang bikin mesin alat ini cukup spesial. Karena kalau coffee maker di hotel-hotel kan ada tuh yang tau lah yang bentuknya kayak begitu tuh, yang biasanya ada server kacanya.
terus dipanas-panasin, terus kebanyakan hasilnya pahit-pahit gimana gitu ya. Bedanya sama itu apa? Bedanya yang ini literally kayak punya digital barista, digital brewer. Karena kenapa? Karena bagi kalian yang udah ngebrew di rumah biasanya kan hampir nggak pernah lah brewing V60, masukin filter, masukin kopi, terus ambil air, terus tuang jebret, sekali tuang terus selesai. Hampir nggak ada yang ngelakuin kayak gitu. Ada yang namanya blooming, yaitu puring pertama berapa mili selama berapa lama gitu kan, ribet. Alat ini bisa diatur seperti itu, dalam arti kata bisa disetting. Nih kita masuknya, dia ada yang simple mode, instant brew nggak jadi, jangan. Tadi langsung cuman jebret, itu ada presetnya dia ngebrew. Terus ada yang guided brew. Nah guided brew ini ada profil yang udah disetting, yang bawaannya dari dia, yaitu cuma ditulis light roast, medium roast, sama dark roast, yang mempunyai settingan yang berbeda secara suhunya dan berapa kali puring ya. Terus habis gitu ada yang namanya setting sendiri, dalam arti kata bikin profil sendiri. Jadi ini yang seru adalah fitur untuk bisa mengadjust semua stage ya, apa sih, setiap langkah yang ada pada waktu brewing. Jadi bisa disetting mau satu puring pakai blooming, nggak pakai blooming, mau 2 puring, 3 puring, 4 puring. Dan bisa juga untuk setiap puringnya durasinya enggak sih, interval doang. Jadi antara misalnya kita mau pakai 2 puring gitu ya, interval tunjukin di sini aja deh. Jadi kalau mau nyeting ceritanya, ini kemarin udah sempat nyeting, ada profilnya. Kita lihat di edit profiles, oke? Edit profiles, terus habis gitu ntar ada pilihannya create new. Kalau create new ya create new profiles. Kita lagi nggak mau create new profile karena Kode udah sempet nyeting 2 profil untuk ntar kita akan coba ngebrew yang dengan settingan yang sedikit berbeda. Jadi kita pergi ke profilnya, kita lihat ranca. Oke. Nah, di ranca ini udah di setting namanya ranca. Terus habis itu rasionya adalah di sini 1:17,5. Kemarin apa 1:17,5? Biasanya kita demoin orang. Didemoin buat orang. 1:16,5. Terus bisa apa lagi? Cold brew enggak, advance. Nah, kita mau ke advance. Advance bisa ngapain? Nah, blooming. Dia ada setting untuk bloom, terus habis gitu bloomingnya bisa disetting enabled atau disabled. Kita enabled, kita mau ada stage blooming. Terus ada rasionya, means rasio bloomingnya mau dipuring berapa mili. Jadi they go by ratio. Jadi kalau misalnya kita isi 15, contoh 15 gram ya biar gampang, 15 gram, terus kita taruh rasionya 1:2, maka dia akan puring 30 mili karena rasionya terhadap kopi lawan airnya. Jadi kalau kita pakai 15, kita pakai rasio blooming 1:2, dia akan puring 30 mili. Kalau misalnya dia kasih 1 lucunya bisa pakai setengah, 1:2,5, jadi yang dia akan puring di waktu blooming adalah 37,5 karena 15 kali 2,5 37,5. Terus kalau 1:3, mentoknya 1:3, 15 berarti dia akan puring 45 mili. Oke, kita setting di 1:3. Bisa sampai seberapa? 1:1 bisa, 1,5, 2, 2,5, sama 3. Oke, kita pakai 1:3 untuk itu. Terus durasi bloomingnya mau berapa lama? Blooming first pour ya guys. Tadi kan sempat bilang kita pakai metode yang cold bloom, jadi pakai 70 mili dan lamanya adalah 2 menit. Jadi memang di sini bisa disetting maksimumnya 120 detik. Memang. Sampai sependek apa? Coba kita lihat. Bisa sampai paling pendek bloomingnya. Sampai 1 detik juga bisa guys. Jadi 1 detik blooming. Nggak tahu buat apa, cuman ya udah ada di sono. Jadi kita ke 120, oke? Terus, nah temperaturnya berapa? Temperatur juga bisa setting. Temperatur blooming berapa ini? Tadi disetting di 70. Bisa sampai serendah apa temperaturnya? Bisa sampai paling rendah di bisa di off. Berarti
paling rendah secara suhu 50 derajat. Jadi kita setting di 70 untuk biji ini. Nah, 70 derajat. Oke. Terus udah itu blooming, udah kelar. Habis gitu kita back. Nextnya single, susah banget sih lihatnya. Single serve pour. Jadi dia ada single serve pour dan ada batch brew, which means kalau misalnya kita mau nyeting punya settingan yang berbeda untuk biji yang sama. Jadi satunya untuk yang single serve basket yang lebih ke V-shape, terus yang satunya untuk yang batch brew yang basket yang gede tadi yang warna biru yang mesti pakai karafnya ini, itu bisa different setting. Nah, kita settingnya di single serve. Kita mau number of numbers ini means berapa kali pouring setelah blooming. Jadi kalau udah ada blooming itu saat pouring pertama. Jadi kalau kita mau main cuma 2 pouring, numbernya di set ke 1. Blooming 1 plus 1 kali pouring lagi. Which is itu resepnya kita. Cold bloom long 2 menit, habis itu cuma tambahin 1 pouring ekstra. 1 numbernya. Terus suhunya berapa? Kita taruh time between pour. Ini nanti kalau misalnya mau main lebih dari obviously 1 pouring. Kalau 1 pouring mah ya udah time betweennya nggak ada, kan cuma 1 pouring tambahan. Tapi kalau misalnya mau 2 pouring, jadi which means sama blooming jadi 3 pouring resepnya. Habis pouring pertama mau pouring lagi di detik keberapa? Di sini di setting saya setting 30 detik, tapi doesn't really matter karena ini cuma bahan 1 ekstra pouring untuk resep yang ini ya. Terus temperaturnya di berapa? Taruh 90 derajat. Temperaturnya bisa disetting berapa? Sama. Sampai 50 sampai 100 kelihatannya deh. Oh, 99 nggak bisa mendidih. 90 derajat. Oke, terus habis gitu apa lagi? Udah selesai. Back. Udah, kalau udah selesai balik ke back. Terus jangan lupa di save. Bisa di delete juga. Kalau misalnya aduh udah nggak ada nih kopinya yang ini, mau ganti gitu, daripada banyak, kita terlalu banyak pilihannya, kalau terlalu banyak profile. Tapi kalau mau di keep silakan, semua setiap kali klik profile get baru nggak masalah. Tapi kalau mau di clean up bisa di delete. Oke, jadi begitu caranya kalau mau nyeting profile sendiri. Sekarang kita mau keluar aja kan, edit profile, back. Oke, nextnya adalah schedule yang tadi saya bilang. Kalau mau di setting jam berapa dia bangun mulai brewing sendiri juga bisa di schedule ya. Setting ada apa aja? Ada chime. Chime means dia kasih bunyi. Kalau udah selesai dia ada bunyinya. Clock, unitsnya bisa ke metric atau imperial. Metric. Kita mainnya metric. Sekarang kita akan mulai brewing dong. Oh ya, mesin ini kenapa kok bisa disetting? Salah satu keunggulannya adalah dia bisa kayak tadi ya, misalnya 70 derajat terus habis itu pouring pertama ke 90 derajat. Kan butuh waktu ya untuk dari 70 ke 90. Electric kettle pun juga butuh waktu untuk misalnya adjust. Tapi misalnya contohnya, dia kan tadi bisa disetting nih. Misalnya blooming cuma 10 detik. Terus pouring pertama mau naik jadi 90 derajat 10 detik kemudian. Bisa. Kenapa bisa dengan barang ini? Karena barang ini pakai sistem basically kayak thermoblock atau thermojet. Ada beda sih. Anyway, thermoblock, which means airnya hanya akan dipanasin pada waktu dia mau dipakai, gitu. Nah, sekarang kita akan coba brewing. Tada, tiba-tiba udah keluar kopinya. Habis itu kita mau coba yang tadi saya sempat jelasin tentang profilnya yang long cold bloom. Kita pakai bijinya dari Ranca Bali. Yang kita temukan adalah biji-biji dengan eksperimental proses kayak seperti anaerobic ataupun carbonic maceration natural itu cukup diuntungkan dengan cara metode brewing ini. Jadi kita masukin ini tadi udah di grind berapa ya, 13 gram. Jadi kita masukin di sini. Kita make sure kalau dia level, di shake dikit seperti biasa. Oh, ada ini nih. Ada alat untuk mengaduk-ngaduk. Biar nggak harus, cuman ya kebetulan ada ya udah. Terus yang dilakukan cuman tinggal kita pilih guided brew dan pilih profil yang udah kita save tadi, Ranca. Jadi dia akan
Kita mau main biasa 13 gram kita lawan 12.200. Kalau ini berarti 12.220 deh. Oke. Tadi kita nge-save 1:16, jadi dia hitungin sendiri rupanya. Menurut dia kita butuh 13,7 gram kalau mau main 1:16 dengan jumlah air 220. Cuman let's just see what happens. As expected, acidity cukup oke, fruity-nya lumayan intens. Being anaerobic natural, sweetness-nya juga sweetness dalam arti kata fruit sweetness yang biasanya waktu ntar cool down akan jadi more like sugar browning. Jadi sangat-sangat memudahkan, sangat-sangat ya basically bikin males dalam tanda kutip ya, soalnya hasil brewnya enak guys. Cuman seperti biasa, seperti waktu tadi saya bilang di awal, tetap butuh grinder yang mumpuni. Jadi kira-kira sekian tentang Velo Aiden Automatic Prover dari Velo. Jika ada yang tertarik mau bertanya ataupun udah pernah pakai, silakan komen di bawah. Kalau belum subscribe dan belum like, nggak peduli menurut kalian videonya oke nggak oke, tetap di like dan subscribe, boleh? Thank you. Karena kita konten kreator yang masih baru, jadi all the likes and subscribe we really appreciate it. Thank you so much and see you in the next one. Bye.